Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita Ibu Medina Nur Ashifah Purnama MPDI yang sudah mempersilakan kelompok 5 untuk mempresentasikan materi tentang prosedur penulisan penelitian tindakan kelas pada mata kuliah metodologi penelitian tindakan kelas. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri Alfia Hidayatul Laili, yang kedua ada Ana Septiani, yang ketiga ada Arif Akbar Amiruddin, yang keempat ada Ariful Mustafidin, yang kelima ada Aziz Sihabuddin, yang keenam ada Binti Muawanah, dan yang terakhir ada Dwi Rokaya. Baiklah, kita masuk pada materi pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang prosedur penulisan laporan pendahuluan pada penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang kedua yaitu tentang prosedur penulisan laporan kajian pustaka pada penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang ketiga ada prosedur penulisan laporan metode penelitian pada penelitian tindakan kelas atau PTK. Masuk pada materi yang pertama yaitu tentang prosedur penulisan laporan pendahuluan pada penelitian tindakan kelas atau PTK. Laporan pendahuluan merupakan bab 1 pada laporan PTK. Pada bagian ini mengantarkan pembaca untuk mengerti ihwal topik penelitian, alasan dan pentingnya penelitian. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang, masalah penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan atau manfaat penelitian. Yang pertama, tentang laporan latar belakang masalah. Bagian ini berisi pemaparan atau deskripsi permasalahan yang sedang terjadi. Biasanya para peneliti mengemukakan fakta yang seharusnya terjadi dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga tampak jelas adanya kesenjangan atau permasalahan yang menuntut untuk segera diatasi. Setiap permasalahan yang diangkat dari hasil belajar harus ditunjukkan bukti-bukti empirisnya. Dalam bagian ini juga harus dikemukakan mengenai ide orisinil dari seorang peneliti untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ide itu tentunya harus didukung dengan argumentasi dan berlandaskan pada teori yang relevan. Walaupun bagian ini bukan wilayah kajian teori, sebagaimana akan dibahas pada bab 2 nantinya, tetapi boleh menyinggung beberapa teori yang melandasi ide sang peneliti. Selanjutnya yang harus kita ingat pada bagian ini harus langsung menukik pada fokus permasalahan sehingga tidak terkesan bertele-tele. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Masuk selanjutnya yaitu prosedur penulisan laporan pendahuluan pada penelitian tindakan kelas yang nomor 2, identifikasi masalah. Berdasarkan kelengkapan data yang dipaparkan pada latar belakang sebelumnya yang dibahas, hendaknya kesenjangan antara kenyataan kondisi awal dan harapan ataupun kondisi akhir menjadi lebih tajam, sehingga masalah penelitian benar-benar diangkat dari masalah keseharian di sekolah yang memang layak perlu diselesaikan melalui PTK ini. Selanjutnya nomor 3 yaitu rumusan masalah. Dalam PTK, rumusan masalah harus mengandung ide peneliti yang akan digunakan untuk mengatasi masalah itu sendiri. Secara teknis, rumusan masalah berisi kalimat tanya tentang asumsi lingkungan penelitian, alternatif, tindakan indikator, keberhasilan, dan cara penyelesaian masalah. Oke. Masuk selanjutnya poin keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu mengarah kepada hasil yang ingin dicapai setelah peneliti tersebut dilaksanakan. Tujuan penelitian ini berkaitan dengan usaha untuk mencari jawaban apakah tindakan perbaikan yang sudah dilakukan peneliti tersebut telah berhasil dilakukan sebagaimana semestinya yang diinginkan oleh peneliti. Selanjutnya nomor 5 yaitu kegunaan dan manfaat penelitian. Kegunaan atau manfaat penelitian tersebut secara jelas dan sistematis
baik manfaat bagi peserta didik, guru, komponen pendidikan terkait di sekolah, baik pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktek itu sendiri. Adanya uraian ini dimaksud untuk menunjukkan bahwa masalah uraian ini ataupun masalah yang dipilih memang layak untuk diteliti oleh peneliti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk yang selanjutnya, yaitu prosedur penulisan laporan kajian pustaka pada penelitian tindakan kelas atau PTK. Kegiatan kajian pustaka yaitu kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah terdokumentasi dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan yang terdapat di perpustakaan. Kajian pustaka yaitu seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun semata-mata sebagai koleksi pribadi. Prosedur penulisan laporan kajian pustaka pada penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama, kajian teori. Pada bagian ini diuraikan landasan substantif dalam arti teoritik dan metodologik yang dipergunakan dalam menentukan alternatif tindakan yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran. Ada teori-teori terkait yang memberikan arah atau petunjuk kepada pelaksanaan PTK. Ada usaha-usaha penelitian membangun argumen teoritik bahwa action tertentu dimungkinkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi tidak ingin membuktikan teori tersebut. Kajian teori sering diidentikan dengan buku dan sumber-sumber rujukan lain, sebab memang disitulah hasanah teori itu berada. Sayangnya, hal ini juga dijadikan sebagai alasan bagi para peneliti, khususnya guru, untuk bermalas-malasan atau berkeluh kesah. 2. Kajian hasil penelitian terdahulu. Dalam kajian hasil penelitian diperlukan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, baik penelitian oleh peneliti itu sendiri maupun penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Pada bagian ini berisi tentang tinjauan dari berbagai penelitian yang relevan dan telah ada, sejauh mana orang peneliti dapat menjangkaunya. Sebagai contoh, peneliti menyebutkan bahwa telah banyak penelitian sejenis yang dilakukan oleh para peneliti lain. Beberapa di antaranya adalah peneliti yang dilakukan oleh peneliti A dengan judul X. Penelitian ini meneliti tentang sebutkan yang isinya titik-titik, sebutkan secara singkat penelitian di bidang apa dan apa temuannya, lengkap dengan lokasi penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang prosedur penulisan laporan metode penelitian pada penelitian tindakan kelas. Di situ yang pertama adalah setting. Setting itu adalah pengaturan melalui penelitian. Jadi penelitian itu ada peraturannya. Setting penelitian ini menggambarkan lokasi dan kelompok dari subjek. Kelompok dari subjek ini bisa berupa siswa atau siswi. Yang dikenali tidak ada sampel populasi dalam PTK. Jadi yang dimaksudkan tidak ada sampel populasi dalam PTK ini adalah subjek penelitian. Ini adalah satu isi kelas secara keseluruhan. Yang kedua ada sasaran penelitian. Sasaran penelitian ini dalam sasaran penelitian menjelaskan tentang suatu target bahwa akan terjadi perubahan.
perubahan melalui tindakan yang dilakukan oleh guru. Jadi guru ini memiliki tujuan karena dia melakukan penelitian. Nah, ini yang dinamakan sasaran penelitian. Target di sini bukan semata-mata hasil, hasil seperti nilai, tapi tetapi bagian dari proses pembelajaran. Jadi untuk kedepannya, enggak hasil semata-mata langsung itu, enggak. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah untuk keselanjutan, berjenjangan. Jadi tahun demi tahun itu ada peningkatan lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai rencana tindakan. Rencana tindakan ini adalah gambaran real atau nyata yang secara detail tentang rencana tindakan yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Perlu diingat bahwasanya rencana tindakan ini bukan tahapan atau siklus-siklus dalam PTK sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi benar-benar tindakan secara real tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh peneliti dari awal hingga akhir. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk penjelasan poin yang selanjutnya yaitu poin yang keempat dan kelima mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Dwi Rokaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait poin 4 yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan peneliti dalam merekam data atau informasi yang dibutuhkan. Secara umum, bagian ini menjelaskan tentang informasi yang menyangkut indikator yang ada dalam tindakan. Contohnya, hidupnya diskusi siswa, proses peraturan diskusi, proses keteraturan diskusi, penggunaan alat peraga, penerapan metode cooperative learning, hasil belajar siswa, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah poin 5. Analisis data. Analisis data adalah analisa dari data yang telah terkumpul untuk mengetahui berapa besar keberhasilan tindakan dalam penelitian untuk perbaikan belajar siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.